Hello everyone, welcome back to our class and this is going to be our first topic ya tentang skill cara menjawab dan juga cara mengenali ya tipe-tipe soal yang ada di tes TOEFL. Nah, sebenarnya langsung saja mungkin ya, TOEFL itu kalau yang kita pelajari hari ini adalah yang PBT atau paper based test. Dia terdiri dari tiga jenis soal atau tiga kemampuan yang diuji. Yang pertama adalah speaking, yang kedua adalah bukan speaking, maaf. Yang pertama adalah listening comprehension, ya kemampuan mendengar. Lalu yang kedua adalah structure and written expression, ya yang kita juga kemarin lakukan pretest itu ya ini structure and written expression. Yang ketiga adalah reading, ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas pada bagian yang kedua yaitu structure and written expression. Struktur dan ekspresi di dalam tulisan. Ini untuk menguji kemampuan mengenali tulisan yang benar atau bagian yang salah dari tulisan seperti itu. Dengan begitu kita dapat mengetahui kemampuan um, tidak hanya grammar dan strukturnya si test taker atau pengambil tes, tetapi juga apakah dia prediksi, apakah dia mampu menulis dalam bahasa Inggris dengan baik atau tidak. Ya, langsung saja mungkin ya. Nah, jadi untuk pada bagian ini itu terdiri dari dua jenis soal ya. Yang pertama adalah structure. Nah, ini terdiri dari pertanyaan 1 sampai 15. Nah, ini dia 1 sampai 15 soal ya. Yang mana dari 1 sampai 15 soal ini eh, dia terdiri kita diminta untuk melengkapi. Jadi dikasih kalimat rumpang sebenarnya untuk dilengkapi dengan pilihan apa namanya A, B, C, dan D dan disuruh memilih yang mana yang benar. Seperti itu, ya kan? Lalu dari soal 16 sampai 40 itu disebut dengan written expression, ya. Ini terdiri dari 25 sentences, ada 24 kalimat, ya. In which four words or groups of words, ada beberapa kata atau grup kata, dan kita disuruh untuk memilih mana dari 4 grup kata yang digaris bawahi kalau kemarin ya, atau juga ditebalkan itu yang salah gitu loh. Jadi logika yang dipakai adalah jika seseorang mengetahui mana yang salah, maka dia tahu apa yang benar. Kan seperti itu, ya. Baik. Nah, ini adalah general strategisnya ya, strategi umum untuk bisa menjawab jenis soal seperti ini ya nanti ketika akan tamat dan tes TOEFL, maka ingat-ingat kembali skillnya ya. Yang pertama adalah be familiar with direction. Nah, kita harus sangat apa ya, be familiar ya, terbiasa dengan petunjuknya. Dari soal nomor 1 sampai nomor 15 itu harus tahu bahwa yang dicari adalah jawaban yang benar gitu loh. Kalau dari 16 sampai dengan nomor 40, maka yang dicari adalah jawaban yang salah. Jangan kebalik. Nah, kalau kebalik, karam kapal kita. Salah semua bisa-bisa. Terus yang kedua adalah begin with question 1 through 15. Ya, selalu mulai dari pertanyaan 1 sampai dengan 15. Karena itu pertanyaannya apa namanya ya, biasanya dia dimulai dari yang paling gampang hingga yang paling sulit. Jadi nomor 1 sampai dengan nomor 15, maka soal nomor 1 pasti yang paling mudah ya, jangan dibalik gitu ya. Lalu ketika kita mulai selesai nomor 1 sampai 15, maka kita lanjutkan dengan nomor 16 sampai 40. Jangan acak juga ngisinya ya. Karena biasanya nomor 16 juga adalah yang paling gampang untuk dijawab ya. Jadi dia berdasarkan apa namanya konsep atau struktur konsep pembuatan soalnya adalah dari yang gampang menuju yang susah. Lalu yang keempat, if you have time, return to questions 11 through 15 ya. Jika punya waktu, oke. Kembali ke soal nomor 11 sampai dengan 15. Kenapa? Karena kan dari nomor 36 sampai 40 atau dari nomor apa ini namanya ya. Jadi kita
Lihat tadi kan bahwa nomor 1 sampai dengan 15, paling gampangnya pasti nomor 1, paling sulitnya 15. Dari 16 sampai 40 pasti nomor paling sulitnya adalah gampangnya adalah nomor 16 sampai 20 pasti paling gampang. Lalu yang paling terakhir 36 sampai 40 pasti yang paling sulit seperti itu. Jadi ketika kita mengerjakan dalam perjalanannya mungkin ketemu nomor 25, 26 sulit, ya udah lewatkan dulu, langsung selesaikan dulu semua gitu loh. Lalu jika punya waktu, nah makanya nomor 4 kembali ke nomor 11 sampai dengan nomor 15 untuk mengecek kembali begitu loh. Apakah benar nggak nih? Seperti itu ya. Supaya jangan sampai pertanyaan yang sebenarnya gampang malah terlewat dan itu rugi skornya ya. Karena kan ada target skor. Kalau tidak salah 400 atau 450 untuk bisa tamat S1 ya. Lalu nomor 5 itu never leave any questions blank on your answer sheet. Artinya jangan pernah tidak menjawab, tidak tahu pun harus dijawab semua. Karena jika Anda menjawab salah, maka tidak ada hukuman, tidak ada penalti, maka tidak ada poin minus, tidak ada pengurangan. Oke? Good. Nah, ini sekilas ya. Baik, langsung saja mungkin. Sekarang, the structure questions. Kita akan membahas pertanyaan nomor 1 sampai dengan 15, tipe-tipenya dan bagaimana cara menjawabnya. Oke, nah di sini sudah ada contoh. Ya, ini contoh kemarin kan, sudah dapat ya. Mirip dengan apa yang dikerjakan ketika tes. Contoh ini ada sebuah kalimat. Ini ada kosong, blank, greeted with enthusiastically at the front door. Nah, kira-kira jawabannya apa nih? Ya, nah, apa nih jawabannya? Oke, kita lihat cara menjawabnya ya. Atau kita artinya dulu. Blank kosong greeted me ya menyapaku enthusiastically dengan antusiasnya at the front door di depan pintu. Nah, apa kira-kira? Parental ya. Parental ini berkenaan dengan orang tua. If jika my friends teman saya them mereka. Oke. Oke, lihat nih. Penjelasan. In this example, you should notice immediately that the sentence has a verb. Ya. Di kalimat ini, pasti orang yang sudah belajar bahasa Inggris ya, kita tidak belajar dari awal lagi ya. Artinya Anda sudah dianggap telah belajar bahasa Inggris dari SMP, 3 tahun, SMA, 3 tahun ya. Keluarkan semua ilmunya di sini ya. Apa nih namanya nih? Kata dia tadi. Dari kalimat ini kita bisa tahu bahwa kata kerja dari kalimat ini adalah greeted, ya kan? Menyapa. Greeted me, menyapa. Exactly, menyapaku gitu loh kan. Coba kita ada ini. Nah, nih, itu. Nih, ini kata kerjanya nih. Itu menyapaku. Lalu apa lagi dia bilang? And that the verb needs a subject, ya. Yang namanya kata kerja sama seperti bahasa Indonesia, maka menyapa. Siapa yang menyapa? Dia butuh subjek, butuh pelakunya, gitu lah kan. Nah, maka dari itu dari pilihan jawaban yang ada A, B, C, and A, B, and D, A parental, B-nya if, D-nya them, ya, are incorrect, semuanya salah. Kenapa? Karena parental, if, dan them ini bukanlah subjek. Parental ini adjektif, ya, kata sifat. Nah, kalau misalnya pernah belajar ini adjektif, kata sifat. Nah, adjektif itu kata sifat. If ini apa? If ini jika, ya. If ini jika, bukan subjek, bukan pelaku, seperti itu kan jelas, ya. Fungsi if ini artinya jika. Maka dia bukan juga nih. Lalu them ini artinya mereka. Kalau di dalam bahasa Indonesia, them ini bisa jadi mereka itu bisa. Namanya mereka subjek, bisa jadi subjek, ya, pelaku kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Inggris, mereka ini dibagi dua. Ada mereka yang menjadi subjek, ada mereka yang menjadi objek. Seperti itu, ya. Mereka yang menjadi subjek itu dia kalau bahasa Inggris menggunakan they. Sedangkan ketika dia menjadi objek maka dia adalah menggunakan bukan they tapi mereka ganti them. Nah, ini perbedaannya ya. Nah, ini yang perlu difahami. Nah, maka tidak mungkin they ya. Jadi jawaban yang benar adalah C.
My friends, teman-temanku. Jadi kalau kita masukkan ke blank ini, my friends greeted me enthusiastically at the front door, ya menyapaku dengan antusiasnya di depan pintu, jadilah dia kalimat sempurna. Makanya pada bagian ini disebut dengan structure, mencari padanan kata yang tepat, jawaban yang tepat untuk dimasukkan di tempat yang blank ini. Maka jawaban kita adalah yang mana? Exactly, yang C ini ya. Nah, nih. Jadi jawaban yang benar adalah ini. Paham ya? Good. Nah, ini adalah strateginya ya untuk soal-soal structure. Pertama, study the sentence, pelajari kalimatnya, cari apa yang kurang gitu loh. Yang kedua, study each answer based on how well it completes the sentence ya. Pelajari pilihan jawabannya. Nah, yang dipakai adalah eliminate answer that do not complete the sentence correctly. Buang jawaban yang salah begitu ya. Lalu yang ketiga, do not try to eliminate incorrect answers by looking only at the answers. Oke. Jadi jangan cuma menjawab karena melihat sekilas gitu loh ya. Karena namanya di dalam soal mungkin Anda akan mendapatkan distraktor, seakan-akan dia ini salah semua, ini salah semua, ini jawabannya, padahal belum tentu. Maka perhatikanlah dengan seksama. Nomor 4, never leave any answers blank. Jangan pernah tinggalkan soal tidak terjawab ya, karena tidak ada penalti. Yang kelima, do not spend too much time on the structure questions. Jangan lama sekali dipantengin, ini apalah jawabannya ya, karena penasaran. Kenapa? Karena waktu written and structure structure and written expression ini sangat sedikit. Jadi harus cepat. Kalau tidak tahu tidak akan dapat lagi jawabannya. Jawab saja seperti itu ya. Kalaupun nanti ada sisa waktu, maka bisa kembali lagi ke bagian yang kita anggap, wah ini kayaknya saya masih ragu nih gitu. Oke? Good. Nah, ya. Skill 1. Nah, jadi kita akan belajar per skill, ya. Jadi jenis soal ini ya biasanya dia cara menjawabnya adalah dengan mengetahui skill-skill ini. Baik, subjects dan verbs. Ya. Subjek ya pelaku atau agent atau actor, dan verbs dan kata kerja ya. Jadi di dalam bahasa Inggris langsung saja ya, biar tidak bahasa Inggris itu sama dengan bahasa Indonesia, bahwa dalam satu kalimat yang lengkap maka dia harus terdiri dari subjek dan verb. Ya, tidak pernah ada subjek saja maka dia tidak lengkap, tidak pernah ada verb saja maka dia tidak lengkap, karena tidak bisa membuat arti. Contoh misalnya dalam bahasa Indonesia, saya makan. Ya, ketika kita bilang saya makan, jelas informasinya ya, itu adalah bagian terkecil dari kalimat, sebuah klausa. Ada verb saya, ada subjek saya, ada makan, sebagai kata kerja. Oke? Nah, kalau hilang satu saja, saya kita hilangkan, makan. Ini enggak jelas. Ya, makan. Ketika ketemu dengan orang, makan. Apakah bertanya, ayo makan, apakah minta makan, atau hanya bergumam saja, makan gitu loh, ya. Nah, tapi kalau misalnya dia lengkap, maka dia lengkap, saya makan, ya. Dan posisinya juga harus benar, karena kalau makan saya berbeda lagi, makan saya. Ya, maka dia ambigu. Sama dengan soal TOEFL ini. Seperti kita lihat di sini, ya ada sebuah kalimat yang kosong, rumpang. Was ringing continuously for hours, ya. Waktu itu sedang berdering terus-menerus selama berjam-jam. Ya. Jadi udah kelihatan di sini kata kerjanya, ya kan? Kata kerjanya adalah berdering, ya kan, sedang berdering waktu itu. Apa yang berdering waktu itu? Ya, apakah bisa jadi bel sekolah berdering ya? Bisa jadi kalau sekarang misalnya kalau yang sudah bekerja yang berdering ini adalah notifikasi masuknya gaji, seperti itu kan. Banyak hal yang bisa berdering ya. Nah, maka kita udah tahu nih was ringing adalah kata kerjanya, lalu apa kira-kira subjeknya? Jadi kita harus mencari subjek. Subjek itu bisa kata benda ini bisa orang, bisa benda sendiri, ya benda hidup maupun benda mati. Terserah seperti itu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini pilihan jawabannya. Was ringing continuously for hours. Apa kira-kira? Ya. Nah, kita lihat nih.
Pilihan jawabannya loudly, dengan kencang. Nggak ada berarti ini. Apa dengan kencang? Kita butuh benda di sini. In the morning, di pagi hari. Ya, nggak jelas, bukan subjek kan. Di pagi hari berdering. Apa ini? Belum jelas. Yang C, the phone, telepon. Wah, bisa jadi nih. Karena yang namanya berdering itu telepon diantaranya. Atau yang D, the bells. Ya, bell sekolah ya. Itu berdering. Wah, berarti ada dua pilihan jawaban nih. Yang mana nih kira-kira? Nah, ya dulu kan ketika belajar di apa namanya, mungkin pas di SMA-nya bahwa ada namanya grammar ya, jelas ya. Misalnya nih, ya, Johnny misalnya ya, waktu itu ya sedang menangis, was crying. Nah, atau berarti kan apa namanya ini Johnny sedang menangis. Tapi kalau misalnya Johnny ya Johnny and Lala dan Lala, maka mereka berdua nih sedang menangis. Apa yang kita pakai? Apakah was crying juga? Ah, ya ternyata tidak karena Johnny and Lala itu dua orang. Maka kalau dua orang dia akan menggunakan bukan was, kan pernah belajar, yaitu were. Nah, Johnny and Lala were crying. Mereka berdua sedang menangis. Nah, di sini ya kan, ternyata kata kerjanya yang kayak ini was crying sama dengan was ringing ya. Maka yang dipakai subjeknya adalah Johnny satu. Karena kalau dia Johnny and Lala kan dua orang, ya toh? Ingat ya. Nah, sekarang di sini berarti karena ada dua potensial subjek, maka pilihlah yang sesuai dengan verbnya. Dia maunya apa? Dia mintanya cuma satu, maka jawabannya adalah phone satu, bells dua. Maka yang benar adalah jawabannya ya the phone. Karena kenapa? Karena pilihannya adalah was ringing. Kalau the bells nggak cocok, gitu. Kalau the bells tuh dia harusnya begini. Nah, the bells bukan was ringing tetapi were ringing. Ini aturan dari grammarnya ya. Jadi ini bedanya dengan bahasa Indonesia karena ada terjadi perubahan pada kata kerja dan subjeknya. Oke, lanjut. Nah, ini ada contoh dua ya. Newspapers blank every morning and every evening. Ya, newspaper, surat kabar gitulah ya. Surat kabar setiap pagi dan setiap malam. Sudah kelihatan di sini. Yang hilang adalah apanya nih? Surat kabar subjek. Yang hilang adalah exactly verbnya. Apa kira-kira verbnya? Nah, itulah yang akan kita cari. Ya, di sini ada pilihan A, B, C, dan D. Yang A, delivery. Delivery ini pengantaran artinya ya. Delivery pengantaran. Newspaper pengantaran setiap nggak nyambung, gitu. Yang B, are delivered ya. Are delivered ketika to be muncul terlebih dahulu ya, dulu pernah belajar mungkin ya, to be bertemu dengan verb 3 karena delivered ini ya kan seperti kita ketahui. Deliver itu kan kata kerja pertamanya deliver, yaitu mengirim atau menyampaikan. Kata kerja keduanya delivered, ya, delivered, ya, mengirimkan tapi lampau. Verb 3 atau participle-nya adalah deliver juga, ya, dia perubahan yang terstruktur, bukan irregular verb. Maka kita tahu bahwa artinya kalau to be ketemu verb 3 dia pasif. Ya, kalau arti awalnya mengirimkan, maka ketika to be ketemu verb 3, katakanlah itu are atau were atau was atau is, maka dia artinya dipasifkan. Bukan mengirimkan, tetapi dikirimkan. Newspapers are delivered, dikirimkan setiap pagi dan setiap malam. Nah, berarti ini kemungkinan jawaban nih, ya. Apakah langsung kita jawab? Nanti dulu. Lihat dulu yang lain karena bisa jadi ada jawaban yang lebih benar. Kita cocokkan ya, yang C, on time. Surat kabar on time setiap pagi. Nah, bahasa Indonesia bisa, tetapi bahasa Inggris tidak boleh. Kenapa? Karena bahasa Inggris butuh verb, berarti masih kandidat yang paling benar masih B. Yang D, regularly ya. Secara teratur, sering ya. Newspaper secara teratur ya, biasanya setiap pagi. Nah, ini nggak jelas. Jadi, yang hanya benar pada jawaban ini adalah jawaban yang ini ya.
Yang B saja. Karena dia adalah verb. Karena yang kita cari adalah verbnya. Oke, good. Terakhir, example 3. Ya. The plane blank landing at the airport in 5 minutes. Pesawatnya blank landing at the airport in 5 minutes. Turun, mendarat ya di airport dalam 5 menit. Oke. Kita udah tahu nih subjeknya plane pesawat ya, udah tahu ya. Nah, kira-kira apa yang kurang di sini ya? Pesawat mendarat. Wah, udah ada nih, pesawat kan mendarat. Verbnya sudah ada. Kok ada blank di sini? Nah, ya, verbnya sudah ada, tetapi padanan verbnya belum sesuai dengan apa yang dipakai oleh kaidah bahasa Inggris gitu loh. Jadi, nah disinilah perbedaannya. Kalau bahasa Indonesia itu kan tidak ada modifikasi pada kata kerja, kadang hanya imbuhan dan akhiran saja. Kalau bahasa Inggris ada namanya tenses gitu loh, ada waktu, terus subjek dan verbnya itu ada apa namanya kayak pembagian, ada yang jamak, ada yang tunggal. Nanti selanjutnya kita pelajari ya. Kita lihat di sini apa pilihan jawabannya. Berarti yang kita butuhkan adalah untuk melengkapi kata kerja ini supaya dia benar, ya kan gitu. Artinya kita tidak butuh subjek, kita butuh untuk melengkapi kata kerja ini. Oke, lanjut ya. Kita lihat nih. Yang A, it is. It adalah subjek dalam bahasa Inggris. Maka kalau sudah bilang nih, kita nggak butuh subjek, subjeknya sudah ada, maka ini pasti salah. Lalu yang B, ada it juga, ini pasti salah, ya kan? Nah, lalu ada yang C, is descending, ya kan? Is descending ini artinya menurun. Ya, pesawat itu menurun. Oh, bisa jadi, ya kan? Karena ini kata kerja, sedangkan kita cari adalah kata kerja, ya. Akan tetapi, seperti kita lihat di sini, karena ini adalah kata kerja dan lengkap, ini is descending, sama kayak I am drinking, aku sedang minum. Ini artinya present continuous ya. Nah, jadi apa namanya tidak mungkin ini. Kenapa? Karena dia ketemu dengan dua kata kerja. Masa is descending landing, sedangkan dalam bahasa Inggris tidak boleh ada dua kata kerja untuk satu subjek kecuali dia paralel. Nah, ini nggak paralel kan? Maka jawabannya tidak mungkin ini. Gitu. Maka jawaban yang benar adalah yang selanjutnya pasti D. The plane will be landing. Kalau kita lengkapi kalimatnya, ya, the plane. Nah, pesawatnya, ya, will be landing. Nah, lengkaplah dia. Ini kan dia menjadi apa nih? Ya, will be landing in 5 minutes. Saya singkat aja ya, biar cepat. In 5 minutes. Nah, misalnya ya. Maka subjeknya nih ada nih. Verbnya ini, ya. Ini verbnya. Ups, salah. Nah, ini verbnya, ya. Lengkap dia. Jadi apa dia kalau seperti ini? Dia jadi yang kita sebut dengan future atau present future continuous. Ya kan? Akan, ya, sedang mendarat artinya. Ya, jadi jawabannya adalah yang D, akan mendarat. Nah, ya. Bukan akan turun mendarat. Nah, salah, dia akan turun mendarat. Oops. Oke. Good. Nah, ini adalah skillnya ya, rangkumannya subject and verbs. Jadi dibilang apa nih intinya? A sentence in English must have at least one subject and one verb. Ya, sebuah kalimat dalam bahasa Inggris itu harus paling tidak punya satu subjek, satu verb. The first thing you should do as you read a sentence in the structure sections of the TOEFL test is to find the subject and verb. Pertama kali ini dilakukan dari orang yang sudah sering ambil tes atau yang belum pernah sama sekali. Dari Anda yang mahasiswa atau dosen bahasa Inggris seperti saya, ketika mengambil tes TOEFL, ya, maka yang harus dikenali pertama adalah subjek dan verbnya. Karena kalau kalimat tidak ada subjek dan verbnya, pasti dia salah. Hilang satu atau kedua di antaranya. Oke? Nah, ini ada exercise, kita kerjakan ya bersama ya. Nah, ini ada exercise. Untuk latihan 1. Ya, kita diminta untuk menentukan apakah kalimat ini benar atau salah gitu loh. Kalau salah, salahnya di mana? Lalu tentukan juga mana subjek dan verbnya. Baik.
Nomor satu nih I. Ya, kata dia bilang eh, buat I di sebelah sini karena dia incorrect, salah. Buat C kalau kalimatnya kok correct. Oke. Lihat nih nomor satu. My best friend always helpful with problems. Ya. Teman terbaikku selalu helpful, membantu with problem. Di sini kalau jangan jadi kita tidak menggunakan bahasa pengertiannya saja atau bahasa Indonesianya saja ya. Kita harus juga dengan pemahaman atau pengetahuan kita menggunakan bahasa Inggris yang sudah kita pelajari sejak SMP mungkin. Ya udah 6 tahun nih. Jadi ini hanya menyegarkan kembali ingatan juga ya. Nah, kita lihat di sini ternyata tidak ada apa di sini. Ya, subjeknya ada, my best friend, teman terbaik saya. Subjeknya adalah friend, orangnya kan. Nah, verbnya nggak ada, makanya dia incorrect. Mana verbnya? Nggak ada toh? Iya. Helpful ini bukan verb, ini adjektif. Verb dari helpful itu adalah help. Ya. Jadi kalau misalnya my friend, my best friend help me, baru dia ada verbnya. Misalnya my best friend, nih help me, baru benar. Ya, karena help ini adalah kata kerja. Oke? Good. Nomor 2 ini benar ya. Kenapa? The bus, ya bus itu, the bus schedule, ya, jadwal bus itu has changed, telah berubah since last week, semenjak minggu lalu. Ya udah, dalam artinya juga benar. Subjeknya the bus schedule, jadwal. Verbnya has changed, ya present perfect, telah berubah semenjak minggu lalu. Ya udah, correct. Good. Sekarang kita lihat nomor 3 ya. Accidentally drop the glass on the floor. Ya. Accidentally, ya. Kecelakaan arti accidentally ini ya. Dengan tiba-tiba bisa juga kita artikan mungkin ya accidentally. Tidak sengaja drop the glass, menjatuhkan gelas on the floor. Nah, benar salah nih. Menjatuhkan gelas ke lantai, di atas lantai. Ya, jelas salah ya. Kenapa? Karena verbnya ada drop, menjatuhkan, past tense. Lalu subjeknya nggak ada. Mana subjeknya? Siapa yang menjatuhkan? Ya, atau apa yang jatuh? Nggak ada toh? Ya, maka dia incorrect. Nomor 4. The customer paying the clerk for the clothes. Ya, salah benar nih. Ya, si pembeli paying the clerk, membayar clerk ini kasir mungkin ya, for the clothes, untuk bajunya. Benar salah nih? Iya, ini juga jawabannya adalah salah. Walaupun seakan-akan ada subjek dan verbnya ya. Ini kan seakan-akan subjeknya mana nih? Nah, nih, subjeknya ada the customer, pembeli. Oh, ada nih subjeknya, ya kan? Verbnya paying, membayar. Iya, ada. Hanya saja secara struktur ini belum lengkap. Bukan the customer paying. Dia kalau ini ing itu harus ada to be kalau dia kata kerja. Jadi yang benar adalah the customer ya is paying, ya lampau artinya ya the clerk. Nah, lanjut ya. Atau kalau dia ini present, kalau dia lampau dia was paying, baru dia lengkap. Maka jawaban ini adalah salah, incorrect juga. Nomor 5, the professor handed the syllabus to the students. Ya. Profesor. Nah, profesor ini kalau dalam bahasa Inggrisnya Amerika ya, itu artinya bukan profesor ya, bisa profesor betul, bisa. Ini artinya guru, kadang ya guru atau dosen juga disebut profesor di situ. Oke, subjeknya adalah profesor, ya kan? Lalu verbnya mana? Verbnya adalah handed. Ya, handed ini apa? Iya, hand dari kata tangan, handed. Hand ini juga artinya tangan, juga artinya lain, memberikan. Jadi profesor memberikan silabus kepada student. Lengkap ya? Iya, lengkap. Maka benar dong, subjek verb ada dan secara struktur juga benar. Korek gitu. Nomor 6. Kita besarkan sedikit kali ya biar. Each day practice the piano for hours. Setiap hari ya. Practice apa practice? Praktek, latihan. The piano for hours, berjam-jam. Benar salah nih?
Ya, kita analisis mana subjek, mana verbnya. Subjeknya nggak ada ternyata. Practice ini adalah verbnya kan. Siapa yang latihan ini? Nggak ada, maka jawabannya adalah incorrect. Good. Nomor 7, ya. Nomor 7. The basketball player toss the ball into the hoop. Ya, ke dalam hoop ini apa ya? Jaringnya kali ya. Oke. The basketball player, ya. Ini apa nih? Basketball player. Iya, pemain basket. Berarti ini subjek ya. Nah, tossed. Apa tossed? Melempar. Ya udah lengkap dong, ada subjek verb. The ball, bolanya into the hoop, ke dalam hoop. Nah, ya kalau nggak tahu arti hoop, cari. Kalau tebakan saya itu adalah keranjang basketnya. Jadi ya benar. Good. 8. The new student in the class, ya, murid baru di kelas, very talk active and friendly. Sangat talk active dan friendly. Oke, mana subjeknya? Iya, the new student. Nah, ini ya, murid baru. Berarti ini subjek nih. Oke. In the class, ya, keterangan tepat aja. Very talk active, sangat suka ngomong, ya kan? Very talk active and juga friendly, dan juga sangat friendly orangnya, mau berteman, baik gitu loh, ya. Nah, udah ketemu belum nih mana verbnya? Nggak ada, ini adjektif. Ya, talk active. Sama kayak aktif, yaitu bukan kata kerja, kata sifat. Friendly, orangnya bersahabat gitu loh. Baik, itu kata sifat. Maka ini salah. Ya, karena tidak ada apa namanya apa itu, tidak ada verbnya. Nah, dalam bahasa Inggris ya, ketika kita menerangkan sifat seseorang, misalnya kamu cantik, you pretty. Nah, bahasa Indonesia udah kamu cantik, benar. Bahasa Inggris nggak boleh karena harus ada kata kerja. Ketika tidak dibutuhkan kata kerja, maka menggunakan kata kerja bantu yang kalian kenal dengan to be. You itu pasangannya are. You are pretty, baru benar. Loh, kenapa harus ada ini? Wah, jangan tanya saya. Ini sudah aturan dari sono-sononya. Ya. Maka di sini ada dua kata sifat, kata kerjanya nggak ada, nggak boleh. Jadi the new student, ya, yang benar itu adalah harusnya gini. The new student, ya, in the class. Kenapa the new studentnya? Ya, very talk active and friendly. Subjeknya new student satu, maka nih is, ya, very talk active, ya, talk, ya, talk active, oke, and friendly. Nah, ini baru benar. Jadi ada to be. Kalau dia sekarang is, kalau ini menceritakan teman yang dulu pernah dia punya, sekarang nggak ada lagi, lampau pakai was. Jadi ini kekurangannya, tidak ada verb. Maka jawaban kita adalah incorrect. Good. 9. Oke, nomor 9. Walking with children to school. Walking with the children to school. Berjalan dengan anak-anak ke sekolah. Siapa yang berjalan? Nggak jelas. Sudah jelas ini jawabannya adalah incorrect. Karena tidak ada subjek. The last one, nomor 10. The whales headed south for the winter. Ya, the whales. Tahu whales? Apa whales? Masih ingat ya? Iya, whales itu ikan paus ya kalau nggak salah ya. Iya, ikan paus. Headed south ya. Menuju. Head kepala, headed menuju. Head ini bisa diartikan sama kayak tangan tadi. Hand, tangan. Hand, the syllabus, memberi. Nah, karena bahasa Inggris ini bahasa pragmatis, ya, pragmatik. Kadang arti sebenarnya tidak sama dengan yang disebutkan. Artinya ketika ada yang kepala, ya, artinya kepala itu bukan kepala, tetapi yang ini artinya menuju, karena juga bisa arti menuju. Oke? Sama kayak kalau kita tuh mirip memimpikan, ya, dia memimpikan kehidupan yang baik. Apakah artinya dia tidur dan bermimpi? Tidak ya, arti mimpi di situ mengharapkan. Nah, mirip dengan ini. Bahasa Inggris itu ada seperti itunya. Jadi ada subjeknya dan juga ada verbnya, ya kan? Subjeknya the whales, pelakunya ini, ya.
Verbnya adalah headed, ya, pergi ke atau menuju. Maka karena lengkap, ya udah jawabannya adalah correct. Oke, easy busy peasy, lemon squeezy. Baik, good. Nah, sekarang kita lanjut ke skill 2 ya. Ya. Skill 2 ini objects of prepositions. Kita akan belajar bagaimana soal TOEFL itu didesain ya dengan apa namanya memasukkan padanan object of preposition. Ya, kata objek atau pusat dari kata depan. Apa itu preposition? Mungkin udah pada tahu ya. Preposition dalam bahasa Inggris itu nih contohnya in, di dalam, at, pada, of, dari, to, ke, atau menuju, by, oleh, behind, di belakang, atau on, ya. Nah, ini adalah preposition. Ya. Kalau bahasa Indonesia kata depan, begitulah. Ya. Contohnya nih, the trip to the island on Saturday will last for 3 hours. The trip, tahu ya, jalan-jalan to the island. Perjalanan to the island, menuju ya atau ke, sama aja ya, ke island, ke pulau itu on Saturday, pada hari Saturday. Ini apa nih? Hari apa? Hari Sabtu. Pada hari Sabtu will last, akan ya berakhir atau akan berlangsung selama for 3 hours, ya akan berlangsung for untuk 3 hours, 3 jam. Nah, inilah kata-kata depan. Iya. Paham ya? Oke, good. Nah, nanti di soal TOEFL ya, dengan menggunakan padanan preposisi ini dia soalnya begini. Ya. Oke. To Mike, bagi Mike atau untuk Mike, ya. Blank was a big surprise. Wah. Kosong adalah sebuah hal yang besar. Kalau kita menggunakan skill 1 tadi, kita lihat to Mike. Wah, ada Mike-nya nih. Inilah pelakunya. Berarti ini subjek. Wah. Was a big surprise. Wah, sudah ada nih. Apa namanya kata kerjanya. Kata kerjanya ini to be. Karena dia tidak ada ini ya. Was. Terus apa lagi yang kurang di sini? Subjek udah ada, verb sudah ada. Nah, kalau kita pakai skill 1 dan belum tahu skill 2, tersesatlah kita di sini, ya. Maka di sini skillnya dia bilang apa nih? Ya, nih. Sama, cari subjek dan verbnya, oke. Tetapi jangan anggap bahwa Mike ini subjek, ya. Kenapa? Karena Mike ini muncul setelah preposisi. Maka Mike ini disebut dengan objek dari preposisi atau pusat dari preposisi itu. Maka semua kata benda seperti Mike ini kan kata benda. Mike, awan, ya, cloud, computer, bisa orang, bisa zat padat, bisa yang terlihat, bisa tidak terlihat, ya, thought, ya, feeling, misalnya kan. My feeling is not good. Itu adalah kata benda ya. Muncul setelah preposisi, maka dia bukan subjek. Oke? Ini hanyalah sebuah keterangan jadinya. Ya, bagi Mike kan keterangan. Itu kan bagi kamu, bagi saya beda. Maka yang kita cari adalah yang muncul di sini berarti baru verbnya saja. Maka kita tetap membutuhkan subjek. Dari pilihan A, B, C dan D, ya. Yang subjek adalah really, sangat, iyakah? Enggak ya. The party, pesta itu. Nah, inilah yang paling tepat ya. Karena yang C, funny, lucu, kata sifat. When, ketika, enggak. Kita butuh pelaku. Maka jawabannya di sini adalah B. Ya. Karena kalau kalimat lengkapnya to Mike, ya. The party was a big surprise. Bagi Mike, party adalah big surprise. Karena sesungguhnya kata keterangan itu sangat fleksibel. Bisa di depan, bisa di belakang. Contoh, saya buat kata keterangan itu di belakang ya. The party, kan dia bisa begini. Pesta itu was a big surprise. Nah, ya. To Mike, bagi Mike. Nah, ini. Cuman karena dibalik ke depan dia kan. Ini dibalik ke depan. Nah. Jadi gini, to Mike, ya kan. Ini kosong, dibuatnya nih. Jadi to Mike, the party was a big surprise. Baru dia benar. Nah, ini bentuk
lengkapnya ya dimodifikasi jadi soal yang tidak lengkap seperti ini, dan kita sebenarnya diminta untuk melengkapi untuk mengetahui apakah si yang sedang tes ya, test taker itu bisa membuat kalimat ini atau tidak. Begitu. Paham ya? Good. Nah, ini adalah skillnya ya, object of preposition. Apa dia bilang? If a word is an object of a preposition, it is not the subject. Jika sebuah kata adalah objek dari sebuah preposisi, maka pastikan dia bukan subjek dan Anda tetap mencari subjeknya. Good. Oke. Nah, ini contoh ya. Exercise dulu kita. Oke? Iya, exercise dulu. Each of the following sentence contain one or more prepositional phrase. Ya, ini mengandung lebih dari satu prepositional phrase. Oke. Lingkari prepositional phrase-nya. Cari subjek dan verbnya. Lalu indikasikan apakah di sini benar nggak sih kalimatnya. Ya, jadi kita udah 3 tugasnya. 1 cari subjek, 2 cari verb, 3 tentukan apakah padanan preposisinya benar atau tidak. Sehingga kita bisa menentukan kalimat itu benar atau tidak. Paham ya? Iya, good. Nomor 1 benar. Kenapa? The name of the baby in the crib is Jack. Kita lihat nih. Nama dari bayi di crib ini, kereta bayi ya, is Jack, adalah Jack. Nah, subjeknya nama, verbnya is, ya, lengkap berarti kan. Lalu padanan kata depan untuk keterangan tempatnya, terangannya ya, of the baby, dari si bayi. Wah, ini benar. In the crib, ya, di dalam kereta bayinya adalah Jack. Ya, jadi jangan tertipu dengan the baby ini subjek. Bukan, karena the baby muncul dari of. In the crib. Karena ini bisa dibuang di belakang. The name, ya. Kalau ini kayaknya nggak bisa ya. Ya. Ya, the name of the baby salah. Nggak bisa di belakang. Dia tetap di depan ya. Ada beberapa yang bisa dimodifikasi, ada yang tetap dia. Nama dari bayi itu di, ya, crib. Karena kalaupun ini dihapus ya, namanya, the name is Jack. Namanya adalah Jack. Cuman karena ini kalimat yang ditulis kan kita nggak jelas. Kalau saya sambil ngomong hadapkan the name is Jack, sambil saya tunjuk itu bayinya, tahu kan? Nah, jadi begitu ya. Jadi ini bukan. Maka subjeknya ada, verbnya ada, kata keterangannya oke, ini benar. Nah, nomor 2, by the next meeting ya. Ya. Di pertemuan selanjutnya of the class, dari kelas kita, need, verb ya, butuh to turn in the papers, untuk mengumpulkan tulisan-tulisan tugas seperti itu. Ya, mana subjeknya? Nggak ada, walaupun ada the next meeting. Seakan-akan kan kalau ada kata the ini pasti kata benda. Kata benda subjek biasanya. Bukan, karena muncul setelah preposisi by. Ada the class. Class kan subjek biasanya, karena dia kan kata benda. Bukan, karena muncul setelah preposisi of. Maka tidak ada subjek. Maka dia jawabannya adalah incorrect. Paham ya? Good. Nah, nomor 3. The directions to the exercise on page 20 unclear. Nah, mana subjeknya? Ya. Oke, kita kenali dulu ya. Nggak ada. Ya. Mana, subjeknya nggak ada. Verbnya nggak ada. Mana subjeknya? Subjeknya adalah the direction. Petunjuk-petunjuk. Karena yang muncul setelah the ini kemungkinan dia adalah subjek. Ya, biasanya subjek. To the exercise, pada latihan. Ya, latihannya benar nih. Ya, kayaknya ini subjek. Enggak, karena muncul setelah preposisi. Nih. Preposisi on. Otomatis ini pasti bukan subjek. Preposisi to. Lalu ada preposisi lagi, ada preposisinya adalah ini. Ada preposisi on. Ya, untuk kata benda page, halaman. Maka ini pastikan bukan subjek semua nih, ya. Direction subject 20 unclear. Yang nggak ada nih, mana kata kerjanya. Maka ini jawabannya adalah incorrect. Supaya membuat dia benar gimana caranya? Ya. Karena ini butuh kata kerja dong. Petunjuk unclear. Unclear kata sifat. Nah, page 20. Ya, ini salah sedikit. Ini harusnya
bukan on page aja, tapi ini page 20. Ini harusnya lebih panjang sedikit. Nah, oke. Maka butuh apa tadi yang kita pelajari ya? Masih ingat? Iya, kita butuh to be. Harusnya di sini the directions. Nah, the directions ini lebih dari satu ya, maka harusnya kalau dia sekarang itu adalah are unclear, atau kalau dia lampau were unclear. Jadi di sini the directions to the exercise on page 20 were unclear. Itu jawabannya ya. Oke. Nomor 4. Jadi dia incorrect, nggak benar karena nggak ada verbnya. Because of the heavy rain throughout the night, the walkways are muddy. Karena dikarenakan oleh the heavy rain. Heavy rain apa heavy rain? Ya, hujan yang sangat deras. Throughout the night, ya, selama malam. The night muncul setelah throughout. Kata depan juga throughout ini ya. Nah, jadi ini harus jadi kalian harus betul-betul banyak paham kata depan. Ada kata of di sini. Lalu ada apa lagi? Ya. Ada kata throughout nih. Maka ini kata depan semua. Ini bukan kata subjek ya. Maka the walkways ya, jalan pejalan kaki are muddy, berlumpur. Nah, jadi udah ketahuan nih ya. Subjeknya apa nih? Iya, the walkways, jalan pejalan kaki. Muddy, berlumpur, kata sifat, berarti butuh to be sebagai verb. Ada to be-nya, ada nih. Are walkways. Walkways, jalan-jalan berlumpur, jalan-jalan pejalan kaki, banyak ya. Ada S-nya. Maka dia subjeknya berarti banyak. Maka padanannya adalah are. Benar. Jadi subjeknya ada, verbnya ada, padanan strukturnya juga benar, grammarnya juga benar, maka bisa kita simpulkan bahwa ini adalah jawabannya C, correct. Oke, paham ya? Good. Nah, selanjutnya yang nomor 5 nih. Ya, nomor 5. During the week, eat lunch in the school cafeteria. During, kata depan, selama, the week, minggu. Eat, makan, lunch, makan siang, in the school cafeteria, di kantinnya atau kafetarianya sekolah. Mana subjek verbnya? Apakah sudah ketemu? Ups ya. Yang kita temukan baru ternyata verbnya eat, makan. Ya, during the week, selama minggu itu. Muncul kata setelah, maka ini bukan subjek. Mana subjeknya? Nggak ada. During the week, eat lunch in the school cafeteria. Harusnya ada satu subjek. Ya, during the week bisa jadi I atau we ya, atau the students gitu loh. Eat lunch in the school. Jadi harusnya begini, during the week ya the students, murid-muridnya ya atau para siswa eat lunch at the school cafeteria. Nah, baru benar dia. Oke. Ada subjeknya. Ini kita modifikasi menjadi subjeknya. Oke. Dan juga ada verbnya. Nah, ini verbnya. Ini biar jelas. Nah, baru dia benar. Sedangkan di sini nggak ada subjeknya, verbnya aja. Oke? Good, maka keputusan kita ini adalah incorrect. 6. In the morning after the concert was tired. Di pagi hari, kita tentukan dulu ya ini ya, nah biar enak. Okay. The morning, pagi hari, muncul setelah in, preposisi. After the concert, ya setelah concert. The concert muncul setelah kata depan, berarti ini adalah preposisi keterangan. Was tired, capek, kata sifat. Betul dengan to be. Mana subjeknya? Tidak ada. Ya udah, langsung aja tanpa basa-basi incorrect. Karena tidak ada subjek. 7. In the summer, ya. In the summer, di musim panas, ya muncul setelah ini to be. Ini kata bendanya, ini adalah preposisinya, bukan subjek. The trip to the mountains is our favorite trip. Nah, ya.
The trip, perjalanan to the mountain. Nah, ini muncul katanya ya sebelum kata ini apa nih? To be. Ini kata benda yang muncul sebelum preposisi. Is our favorite trip. Nah, sifat dari kata keterangan itu ya bisa dihapus. Kalau kita mau hapus ini misalnya enggak, maka dia tidak hilang maknanya. Ini kita hapus to be dan ini kita hapus dan kata benda ini ya to be lagi sorry ya. Preposisi dengan ini kita anggap kita hilangkan nih misal kita hilangkan gini ya. Wah, ini juga kita hilangkan misalnya ya. Kita hilangkan gini. Tep, kita lihat. Ya. The trip perjalanan itu atau perjalanannya is our favorite trip adalah perjalanan terbaik kami atau yang kami paling sukai. Lengkap kalimatnya kan? Iya, ya udah. Ya. Kalau lengkap berarti apa nih the trip subjeknya? Verbnya apa? Karena favorite trip ya, perjalanan terbaik ini kan apa ya? Kata benda ya, bukan kata. Jadi to be itu biasanya menerangkan kalau ada kata benda di sini atau kata sifat ya. Maka kita lihat di sini. Ah, ini to be-nya. To be adalah verb. Ya. Apakah benar is dengan trip? Ya, trip kan satu. Kalau trips bisa jadi are. Ini trip aja satu. Benar. Maka keputusan kita adalah ini jawabannya benar. Karena sifatnya preposisi itu ya ketika ketemu dengan kata benda di depannya bukan subjek dan dia hanyalah pelengkap, keterangan. Oke, good. Nah, nomor 8. Bisa cepat nih kan, udah tahu dasarnya. In a box on the top shelf of the cabinet in the hallway of the house. Kalau kita cek satu-satu nih. Ya, nih. Ada kata in. In berarti ini bukan subjek. Ya toh. Lagi bukan subjek, ya kan? Di atas apa ya? Etalase. Lalu ada kabinet. Kabinet ini kayak apa? Lemari gitu penyimpanan. Muncul setelah preposisi of, in the hallway, hallway jalan ya. Ada juga muncul setelah preposisi bukan subjek. Lalu ada lagi of the house dari rumah. Nah, semua kata benda ini muncul setelah preposisi in, ya kan? Nih, oke. Preposisi in, lalu ada preposisi on, ya. Lalu ada preposisi of, lalu ada preposisi in lagi, ya. Lalu ada preposisi of. Maka di sini keterangan semua. Tidak ada subjek. Oke. Di dalam sebuah kotak di atas rak pada kabinet. Kabinet ini apa namanya? Laci di hallway ya of the house. Nah, hallway ini tempat juga di rumah. Jadi kalau intinya apa nih? Di dalam sebuah kotak. Kalau bahasa Indonesia di dalam sebuah kotak. Pada rak buku yang berada di sebelah lemari. Nah, kira-kira begitu. Kita apa yang kita bicarakan? Rak buku atau lemari? Kotaknya gitu loh. Dan ini belum ada subjek dan verbnya, maka dia incorrect. Nah, iya incorrect. Good. 9. With her purse in her hand ran through the door. Her purse, apa purse? Ya. Her purse, dompet. Kalau dompet perempuan tuh purse, laki-laki wallet. Dengan dompetnya, ya. With kata depan, her purse, berarti bukan subjek. Dengan dompetnya. In her hand, di tangannya. Berarti ini bukan subjek. Ran, berlari. Ran ini kata kerja kedua dari apa? Masih ingat? Iya. Run. Sorry. Nih, kata kerja pertamanya. Ran itu artinya lari. Run. Kerja keduanya adalah ran. Kerja ketiganya balik run lagi. Ya, berlari ya melalui pintu. Siapa yang berlari? Nggak tahu. Maka yang tidak ada adalah subjeknya. Nah, ini salah simbol ya.
Ini harusnya pakai simbol, kalau yang kita ini biar konsisten pakai ini harusnya. Nah, ya, jadi kita langsungkan aja ya, with her purse. Nah, ini preposisi atau kata depan dan kata bendanya. Bukan subjek. Ya, in her hand, di tangannya. Nah, nih di tangannya. Her hand, tangannya. Di depan ada kata depan, berarti bukan subjek. Baru ada run, maka subjeknya tidak ada. Maka ini adalah incorrect. Terakhir nomor 10. Oke. At 1 in the morning, jam 1 di pagi hari, the alarm clock, jam alarm on the table, di atas meja beside the bed rang. Di sebelah meja berdering. Nah, ini juga udah jelas ya. At 1, jam 1 malam, ini preposisi. Kata depan dan kata benda. In the morning, in dengan morning, preposisi juga. Ya, bukan subjek. The alarm clock. Nah, the alarm ini adalah subjek berarti karena dia tidak muncul setelah kata depan. Ya. The alarm clock. Oke. Lalu on the table. Ya, kata depan dan kata berarti bukan subjek. Ini kata keterangannya. Beside the bed, di sebelah tempat tidur, ini juga sama. Ya. Rang ini apa? Rang ini berdering. Iya, rang ini berdering, maka dia adalah sub. Sub apa? Kan verb. Ya, rang kata kerja kedua dari jadi kalau kembali lagi kita menggunakan teori kita tadi, kalau ini kita tutup, tep. Karena kan keterangan sebenarnya kan hanya menerangkan, tep. Ini juga kita tutup. Tep, kalimatnya akan tetap bisa difahami. Jadi apa dia? Dia jadi the alarm clock, ya jam alarm, jam waker rang berdering. Jelas. Ada subjeknya, ya, subjek, dan juga ada verbnya. Maka ini adalah kalimat yang lengkap. Maka keputusan kita ini adalah correct. Paham ya? Good. Nah, jadi kalau ditanya, iya Pak, berarti sulit sekali saya menentukan. Misalnya kayak with ini batas mana dia harus menjadi kata benda. Nah, ini kembali ke masing-masing ya. Artinya Anda harus banyak vocabulary ya. Nah, kalau ngulang lagi di tingkat atau di level mahasiswa ngulang lagi, noun kata benda lagi, vocabulary lagi, nah berat kita, ya kan? Sedangkan kita sudah belajar dari SMP ya, mungkin kalian ya bahasa Inggris sampai ke SMA. Tahun saya dulu malah dari kelas 4 SD, ya kan? Belajar itu saja seperti itu. Paling tidak dasarnya sudah tahu. Nah ini ya sudah agak keluar dari yang dasar-dasar. Ya, jadi menggabungkan kemampuan yang sudah kita pelajari ketika di pendidikan atau jenjang pendidikan sebelumnya. Nah, kemampuan inilah yang diuji nantinya. Jadi kalau misalnya sekarang salah-salah ya nggak apa-apa. Dalam perjalanannya nanti Anda ya harus meningkatkan kemampuan bahasa Inggrisnya sehingga di semester akhir nanti sebelum ujian ketika harus tes TOEFL maka akan lebih gampang menjawabnya ya. Dan ini adalah skill yang harus Anda ketahui. Oke ya. Nah, itu saja mungkin dari saya untuk hari ini ya. Bagi yang sudah mendengarkan saya ucapkan terima kasih ya. Bagi yang belum mendengarkan maka bertobatlah ya. Karena nanti ujiannya adalah tidak menggunakan Google Classroom ya. Ujiannya nanti kita akan offline dan juga di dalam kelas ya. Jadi manual. Jika Anda tidak bisa maka Anda tidak akan bisa. Oke? Dan nanti juga begitupun dengan UASnya. Baik, itu saja mungkin dari saya ya. Terus dipantau Google Classroom-nya ya, mungkin ada kuis di sana. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Thank you very much and have a good day. Bye bye.